Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah, Bu. baik semua ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan pastinya kita juga harus tetap menjaga terus menjaga kesehatan kita dan menjalankan protokol kesehatan dengan menjalankan 3M. Nah, di sini anak-anak semuanya masih pada semangat buat belajar mata pelajaran hari ini? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Pastinya harus tetap semangat ya anak-anak semuanya. Nah, Ibu mau coba nih, mau dengar semangat kalian. Kalau misalkan Ibu bilang semangat satu kali, anak-anak bisa jawab fighting. Kalau misalkan Ibu bilang semangat 2 kali, anak-anak bisa jawab fighting, fighting luar biasa. Mengerti? Mengerti, Bu. Ya. Ibu coba sekarang ya. Semangat 1 kali. Fighting. Kurang kompak, coba 1 kali lagi ya. Yang kompak coba. Semangat 1 kali. Fighting. Semangat 2 kali. Fighting. Luar biasa. Ya. Menyimak. Mantap sekali. Semuanya pokoknya masih pada semangat ya buat belajar hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali kegiatan pembelajaran ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Nah, sekarang tolong ketua kelasnya untuk dipimpin doanya. Ya, Bu. Baik. Baik, Bu. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan, Bu. Ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Atau hadir semua? Anak-anak? Hadir semua, Bu. Coba masih ada, Ibu Bu. absen dulu ya. Andreas, Bu. Katanya jaringannya lagi jelek, Bu. Oh. Ya, coba Ibu absen dulu ya. Adinda Titi Santi. Adinda. Ya, hadir ya. Pradita. Hadir, Bu. Nabila Yumna. Nabila. Kayaknya suaranya deh, Bu. Nggak lagi gangguan teknis. Di mute. Enggak lagi di mute tadi. Oh, iya. Hadir, Bu. Berarti hadir ya, Nabila hadir. Selanjutnya Siva. Siva hadir. Hadir, Bu. Ya. Nadia Anissa. Nadia Anissa hadir. Nadia Anissa hilang nih, kemana nih? Selanjutnya, Andre izin ya? Andre belum hadir, Bu. Ya, belum. Iya. Jaringannya masih Tari. jelek, Bu. Prisen, Bu. Tari hadiroh. Ya. Oke. Hana. Hadir, Bu. Hana hadir, ya. Berarti yang hari ini yang tidak hadir hanya Andre saja ya. Ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu langsung saja ya. Tidak usah lama-lama lagi. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari materi tentang konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Nah, pada slide PPT yang Ibu berikan di Zoom ini, bahwa di sini ada pengertian mengenai konflik. Nah, dari anak-anak semuanya ada yang tahu apa itu pengertian?
Pengertian konflik. Ada yang tahu? Bagi yang tahu silahkan coba untuk langsung aja open mic-nya. Bu, saya tahu, Bu. Ya, silakan Ibu. Tari. Konflik adalah suatu kejadian yang berisi tentang pertengkaran. Benar gak, Bu? Oh ya, betul banget. Betul sekali Tari jawabannya. Untuk PPT selanjutnya bisa di next. Ya, next. Ya, jadi konflik itu adalah proses sosial yang terjadi di antara dua pihak atau lebih yang di dalamnya itu salah satunya berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Nah, selain dari pengertian itu juga ada beberapa pengertian dari para ahli. Yang pertama, dari Robert M. Z. Lawang, bahwa konflik itu adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya. Dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan persaingan. Nah, yang kedua ini dari Kartono. Kartono adalah beliau mengemukakan pengertian konflik bahwa konflik adalah proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda. Bisa di next PPT-nya? Ya, next lagi. Nah, selanjutnya faktor-faktor penyebab konflik. Di sini anak-anak ada yang tahu apa saja sih faktor penyebab dari terjadinya konflik ini? Ada yang tahu anak-anak? Saya, Bu, izin menjawab ya, Bu. Ya, silakan Jadi, Pradita. kalau menurut saya, faktor-faktor penyebab konflik ini diantaranya seperti perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan, juga perubahan nilai yang begitu cepat. Ya, betul banget Pradita jawabannya. Jadi, faktor-faktor penyebab konflik itu disebabkan diantaranya yang pertama, perbedaan individu. Kenapa perbedaan individu menjadi faktor penyebab konflik? Karena seperti yang kita ketahui juga, manusia adalah individu yang unik, bahwa manusia juga dilahirkan di dalam suatu rahim itu memiliki banyak perbedaan. Nah, dari perbedaan-perbedaan tersebut akan memunculkan yang namanya konflik. Nah, walaupun secara fisik sekilas sama seperti dalam kasus bayi kembar, tentu pendirian dan perasaan kedua anak kembar tersebut pasti memiliki sifat yang berbeda. Selanjutnya faktor yang kedua yaitu perbedaan latar belakang kebudayaan. Nah, perbedaan latar belakang kebudayaan ini yang menjadi faktor penyebab terjadinya konflik itu seperti orang dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda, dalam lingkup yang lebih luas, berbagai kelompok kebudayaan bisa saja memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang dapat mendatangkan konflik sosial, sebab kriteria tentang sopan ataupun tidak sopan, pantas ataupun tidak pantas, bahkan berguna atau tidak berguna sesuatu yang baik itu, benda fisik maupun non-fisik itu pastinya berbeda-beda. Nah, selanjutnya faktor yang ketiga itu yaitu perbedaan kepentingan. Nah, perbedaan kepentingan ini kita bisa lihat dari bahwa di Indonesia kan sering banget terjadinya demonstrasi. Nah, kita lihat salah satunya tentang penolakan sebagian warga yang menolak dengan adanya pembangunan infrastruktur yang terjadi di daerah-daerah. Nah, di mana pembangunan infrastruktur ini kan dilakukan itu karena pemerintah dan penguasa ini melakukan pembangunannya itu untuk meningkatkan
ekonomi masyarakat. Tetapi sebagian masyarakat yang tinggal di daerah tersebut tidak setuju karena khawatir lahan pertaniannya akan hilang dan ganti rugi dan akan berdampak juga pada masyarakat yang di suatu daerah itu. Nah, jadi hal tersebut dari perbedaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat akan memunculkan konflik juga. Selanjutnya yang keempat itu faktor yang terjadinya penyebab konflik itu ada perubahan-perubahan nilai yang cepat. Nah, perubahan nilai yang cepat ini sifatnya itu mengubah kebiasaan masyarakat yang biasanya dilakukan melalui berbagai kejadian. Yang hal ini supaya masyarakatnya itu tidak kaget dengan perubahan yang tiba-tiba terjadi. Sebagai contohnya, peraturan merokok di tempat umum. Pemerintah tidak langsung memberlakukan di seluruh masyarakat Indonesia, tetapi di beberapa tempat yang terbatas terlebih dahulu. Lalu perlahan-lahan terus meluas dalam rangka memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memahami peraturan tersebut. Nah, perubahan itu adalah suatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi tidak berlangsung secara cepat atau bahkan mendadak. Jadi perubahan itu yang menyebabkan suatu konflik. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya itu ada akibat terjadinya konflik. Di sini anak-anak ada yang tahu konflik itu diakibatkan dari apa saja? Saya, Bu. Ya, Nabila, boleh sebutkan akibat terjadinya konflik apa saja? Ya, akibatnya itu meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok, retaknya hubungan antar individu atau kelompok, terus terjadinya perubahan kepribadian para individu, rusaknya harta benda, dan bahkan hilangnya nyawa manusia, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Gitu, Bu. Ya, betul sekali. Betul sekali Nabila jawabannya. Boleh di next selanjutnya PPT-nya. Ya, jadi akibat terjadinya konflik seperti yang sudah dikatakan oleh Nabila, itu benar banget. Yang pertama itu disebabkan akibatnya yaitu meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Nah, solidaritas sesama anggota kelompok. Dalam kasus peristiwa, misalnya kita ambil dalam kasus peristiwa pertempuran di Surabaya. Nah, para pejuangnya ini tidak menghiraukan perbedaan suku, agama, organisasi politik, dan sebagainya. Mereka itu bahu-membahu melawan Inggris, terjadinya konflik dengan kelompok lain justru dapat meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Jadi konflik ini juga bukan hanya berakibat kekacauan, tapi berakibat juga dapat meningkatkan solidaritas antar anggota kelompok. Selanjutnya yang kedua, akibat dari terjadinya konflik itu ya yang kedua, retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Nah, konflik yang terjadi antar individu atau antar kelompok ini dapat menimbulkan keretakan hubungan. Keretakan tersebut dapat terjadi sementara ataupun permanen. Mungkin kalian juga pernah kan mengalami konflik dengan teman sebangku ataupun dengan sahabat sendiri yang menyebabkan dalam beberapa waktu tidak terjalin hubungan yang baik. Nah, namun karena kemudian saling menyadari kesalahan, kalian berdua akhirnya saling memaafkan satu sama lainnya. Nah, yang ketiga, akibat dari terjadinya konflik ini, terjadinya perubahan kepribadian pada individu. Perubahan kepribadian dapat terjadi pada kedua belah pihak yang mengalami konflik. Kedua belah pihaknya ini dapat saling menyesuaikan atau justru masing-masing mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Yang keempat yaitu rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Ya, konflik yang berujung pada kekerasan fisik dapat menyebabkan kerusakan dan hilangnya nyawa manusia. Sebagai contohnya, seperti konflik yang diakhiri dengan peperangan. Hal tersebut akan mengakibatkan dengan hilangnya nyawa manusia. Selanjutnya itu akibat dari terjadinya konflik, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Next. Untuk mengatasi konflik, apa saja sih cara untuk mengatasi konflik itu? Yang pertama, kita
harus menghindar. Kenapa menghindar? Karena kadang orang itu merasa tidak ada manfaatnya melanjutkan konflik dengan orang atau kelompok lainnya. Hal ini mungkin disebabkan keyakinan bahwa tidak akan menang menghadapi konflik. Dalam hal ini, dia mengorbankan tujuan pribadi ataupun hubungan dengan orang lain. Orang ini berusaha menjauhi masalah yang menimbulkan konflik ataupun orang yang bertentangan dengannya. Jadi, untuk untuk menangani konflik ini yaitu dengan cara menghindar, yang pertama. Yang kedua, yaitu memaksa kehendak. Tanpa individu atau kelompok yang memandang bahwa pendapatnya atau idenya paling benar, oleh karena itu dengan segala cara, konflik harus diakhiri dengan kemenangan di pihaknya. Karena itu, dia atau mereka yang berusaha menguasai lawan-lawannya dan memaksa lawan menerima penyelesaian yang diinginkan, tujuan pribadinya dianggap sangat penting. Nah, sedangkan hubungan dengan orang yang lain yang kurang begitu penting, tipe ini tidak peduli terhadap kebutuhan orang lain, yang ia tidak peduli apakah orang lain menyukai dan menerima dirinya atau tidak, atau ia menganggap bahwa konflik harus diselesaikan dengan cara satu pihak atau emang dengan pihak yang lainnya. Nah, yang ketiga itu dengan cara menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Menyesuaikan kepada keinginan orang lain itu seperti terdapat individu yang ingin diterima atau disukai orang lain, yang ia merasa bahwa konflik harus dihindari demi keserasian atau keharmonian. Nah, ia yakin bahwa konflik ini tidak dapat dibicarakan jika merusak hubungan baik. Nah, ia juga khawatir apabila konflik berlanjut, seseorang akan terluka dan hal ini akan menghancurkan hubungan pribadi dengan orang tersebut, sehingga ia akan mengorbankan tujuan pribadinya untuk mempertahankan hubungan dengan orang lain. Selanjutnya, cara yang selanjutnya itu dengan tawar-menawar. Dalam proses tawar-menawar ini, individu akan mengorbankan sebagian tujuannya dengan meminta lawan konflik mengorbankan sebagian tujuannya juga. Yang kelima, yaitu dengan cara kolaborasi. Kolaborasi ini memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Atas dasar itu, dicarilah cara-cara untuk mencari cara mengurangi ketegangan kedua belah pihak. Ia berusaha memulai sesuai pembicaraan yang dapat mengenali konflik sebagai suatu masalah, mencari pemecah yang memuaskan kepada kedua belah pihak tersebut. Next. Nah, selanjutnya itu mengenai integrasi sosial. Di sini anak-anak semuanya ada yang tahu nggak integrasi sosial itu apa sih? Saya, Bu. Ya, silakan. Oke, Ada yang tahu? iya. Ibu, suara saya kedengeran nggak? Iya, kedengeran. Ya, silakan. Syifa, integrasi sosial itu apa ya? Menurut Syifa. Integrasi itu adalah kondisi kesatuan hidup bersama dari aneka satuan sistem sosial budaya, kelompok etnis untuk interaksi dan juga bekerja sama, Bu. Ya, betul banget Syifa jawabannya. Kita bisa lihat di PPT-nya untuk menyamakan jawaban dari Syifa dan yang ada di PPT. Coba kita lihat. Next. Ya, jadi integrasi sosial ini adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan, yang mana unsur-unsurnya ini yang berbeda terdapat meliputi seperti ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, dan sistem nilai yang lainnya. Next. Menurut William F. Ogburn dan Meyer Nimcom memberi syarat terjadinya integrasi sosial. Jadi menurut beliau itu syarat-syarat terjadinya integrasi sosial itu ada 3 syarat. Yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhannya mereka. Yang kedua, itu masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan konsekuensi bersama mengenai nilai dan norma. Yang ketiga, nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Next. Selanjutnya di sini faktor-faktor penyebab
faktor-faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya proses integrasi sosial. Itu ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi cepat lambatnya proses integrasi sosial. Yang pertama yaitu homogenitas kelompok. Nah, homogenitas kelompok ini pada masyarakat yang homogenitasnya rendah, integrasi sangat mudah untuk tercapainya integrasi sosial. Yang kedua, yaitu besar kecilnya kelompok, di mana jumlah anggota kelompok ini mempengaruhi cepat lambatnya integrasi karena membutuhkan penyesuaian di antara anggota-anggotanya. Selanjutnya yang ketiga, yang menjadi faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya integrasi yaitu mobilitas geografis. Mobilitas geografis ini semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, maka semakin besar juga pengaruh bagi proses integrasi. Lalu yang keempat ada efektivitas komunikasi. Ini semakin efektif komunikasi, maka semakin cepat pula integrasi anggota-anggota masyarakat yang akan tercapainya. Next. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk integrasi sosial. Anak-anak ada yang tahu bentuk integrasi sosial itu ada apa saja? Ayo, anak-anak ada yang tahu nggak? Semalam udah pada belajar belum sih? Coba Udah, Bu. bentuk integrasi sosial itu ada apa saja? Ingat saya, Bu, waktu saya belajar tadi malam, itu integrasi sosial ada integrasi normatif, ada integrasi fungsional, ada integrasi koersif. Benar gak, Bu? Ya, betul banget dari jawabannya. Jadi, bentuk-bentuk integrasi sosial itu ada 4 ya di sini. Next, untuk PPT-nya kita lihat. Ya, jadi bentuk yang pertama itu integrasi normatif. Integrasi normatif ini artinya integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya itu seperti masyarakat Indonesia yang dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional ini adalah integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Contohnya, Indonesia terdiri dari berbagai suku yang mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi masing-masing suku seperti Bugis melaut, Jawa bertani, Minang pandai berdagang. Selanjutnya yang ketiga, integrasi koersif. Integrasi koersif ini adalah integrasi yang dilakukan secara paksaan. Hal ini biasanya dilakukan bila diyakini banyaknya akibat negatif jika integrasi tidak dilakukan atau pihak yang diajak untuk melakukan integrasi sosial enggan melakukan atau mencerna integrasinya. Next. Nah, untuk materi yang terakhir nih, proses integrasi sosial. Di sini ada yang tahu nggak? Proses integrasi sosial itu ada apa saja? Ibu kasih bocoran. Proses integrasi sosial itu ada 2. Di antaranya ada apa saja itu? Saya, Bu. Ya, silakan Hana. Apa aja proses integrasi sosial? Ada asimilasi sama akulturasi. Benar nggak, Bu? Ya, betul sekali Hana. Jadi proses integrasi sosial ini ada 2, yaitu asimilasi dan akulturasi. Untuk PPT-nya bisa next. Ya, asimilasi ini yaitu bertemunya 2 kebudayaan yang atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli di tiap-tiap kebudayaan. Contohnya seperti pernikahan dengan berbeda negara. Kita bisa lihat dari gambar yang ada di slide PPT-nya. Lalu yang kedua itu ada akulturasi. Akulturasi di sini yaitu proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing atau baru, sehingga kebudayaan baru ini dapat diserap atau diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli dari kebudayaan penerima tersebut.
Anak-anak, materi hari ini sudah Ibu sampaikan semuanya. Di sini ada yang belum paham atau udah pada paham semuanya? Udah paham, Bu. Alhamdulillah, Bu. Udah pada paham semua ya? Kalau misalkan udah pada paham semua, Ibu akan melakukan post test untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian pada materi yang Ibu sampaikan hari ini. Nah, post testnya ini Ibu akan kasih password dalam ini untuk mengakses Kahoot, karena Ibu di sini akan menggunakan Kahoot untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian untuk pembelajaran hari ini. Ya, ditunggu sebentar ya. Ya, Bu. Ya, anak-anak, mengenai post test yang diberikan sama Ibu yang tadi mengenai password-nya itu ternyata tidak bisa digunakan karena terkendala dari anak-anak semuanya kan, ada yang nggak bisa dibuka, ada yang nggak punya aplikasinya. Jadi langkah lebih baik Ibu mengambil langkah yang baiknya yaitu dengan menonton video. Nanti anak-anak semuanya nonton video yang Ibu berikan, link yang Ibu berikan, linknya nanti Ibu kirim di Google Classroom. Nanti anak-anak semuanya ditonton videonya dan jangan lupa nanti minta di-review kembali video yang anak-anak tonton. Setelah itu reviewnya dikirim langsung di Google Classroom juga. Ya. Dimengerti semuanya anak-anak? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Ya. Mengerti, Bu. Baik. Launcher. And at the very end, we saw North Korean intercontinental. Dan kepastian soal itu, menurutnya hal itu akan diserahkan ke pihak medis. Sekian pembelajaran hari ini mengenai konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Ibu akhiri,
kurang dan lebihnya mohon maaf. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini alangkah lebih baiknya kita berdoa. Untuk ketua kelas silakan untuk dipimpin berdoa, menutup doa pembelajaran hari ini. Ya, Bu, baik. Bersiap. Berdoa. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari Makasih, ini Bu. Ibu selesaikan. Ya, Ibu izin keluar dulu ya. Iya, Bu. Assalamualaikum semuanya anak-anak. Malam. Semoga selalu tetap menjaga kesehatan ya semuanya. Makasih, Bu. Ya, Bu.